Mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Ali Haddad bin Idrus Al-Habsyi. Kepada beliau, fadhal fa'al mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, wa nakhusu bidzikir Al-Habib Abdurrahman Barakbah mata Allah bituli hayati wa jami' al-habaib, semoga keberadaan mereka melengkapi dan menyempurnakan dari barokah pada malam hari ini. Demikian pula para masyayikh, para kiai. Wa nakhusu bidzikir Romo Yai Abdul Rahim mata Allah bituli hayati wa adalallahu baqa'ah wa nafa'ana wa iyyakum binasihatihi wa ilmihi, amin ya rabbal alamin. Jamaah pecinta baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah Majelis Maulid wa Dzikir Riyadul Jannah, semoga kita dalam lautan kebahagiaan pada malam hari ini semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa jam pun berlanjut demi lanjut hingga pada saat jam yang sudah malam, ya, hawa dingin pun menusuk ke tulang, tapi hati tetaplah padam karena hati kita dipenuhi dengan mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat akan Riyadul Jannah, teringat pula akan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, ghanimatu majalisiz dzikri al-jannah. Ghanimatu majalisiz dzikri al-jannah. Sungguh majelis yang kita hadiri malam ini luar biasa. Majelis yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala karena isinya, karena kandungannya, karena yang hadir di tempat ini sungguh luar biasa. Dan kita yakin bahwa baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Pantas jika Rasul mengatakan hadiah, ghanimah bagi majelis yang seperti ini adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya bahwa nanti jika ahlul jannah sudah masuk jannah, ahlul nar sudah masuk dalam narnya, artinya penduduk surga sudah ditempatkan di dalam surga yang dijanjikan Allah. Penduduk neraka sudah ditempatkan di neraka yang diancamkan Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah sudah puas apa yang aku janjikan? Maka semua penduduk surga mengatakan, ya Allah, kami puas. Bagaimana tidak? Kenikmatan yang luar biasa yang kami rasakan
ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mata pandangan kami tidak pernah melihat jenis kenikmatan di sini, di surga ini. Yang telinga kami tidak pernah mendengar sifat kenikmatan seperti ini, dan hati kami nggak pernah merasakan luar biasa yang ada di surga ini. Lalu kemudian Allah mengatakan, apalagi yang kamu inginkan? Kata penduduk surga, ya Allah, kami dapati di surga ini rasa penyesalan, an-nadam. Apa nadam yang kamu rasakan? Sungguh ya Allah, setelah kami mendapatkan apa yang kau janjikan, kami tunduk dan taat kepadamu, kami teringat dulu di dunia ada sesaat kami gunakan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Ada saat di dunia kami berbuat maksiat, ada saat di dunia dalam usia kami lupakan Engkau. Maka muncullah sesal itu pada penduduk surga. Walaupun sudah dalam luapan kenikmatan luar biasa, ini yang dirasakan mereka penduduk surga tatkala mereka mendapati Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Maka muncul penyesalan bagi orang-orang penduduk surga. Kenapa dulu di dunia aku sering berbuat hal yang gak manfaat? Mengapa dulu di dunia aku gak mau datang majelis yang baik? Kenapa dulu aku masih sehat di dunia aku gak mengorbankan kesehatanmu untuk di jalan Allah? Kenapa ada waktu ku sia-siakan, usia ku sia-siakan? Muncul penyesalan. Kita tidak inginkan di majelis seperti ini kelak kita akan menyesal. Kita harapkan dan kita doakan semoga majelis seperti ini semakin makmur, semakin barokah, semakin sering, semakin diminati untuk umat ini, sehingga ditunggu kapan dan segera menggerakkan hatinya, tangannya, kakinya, kehendaknya untuk menghadiri majelis mulia seperti ini. Wahai para pecinta baginda Sayyidina Muhammad SAW, surga ada di hadapan kita, Rasulullah ada di hadapan kita. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala setiap dari umat Rasul berurut salam dan salawat, Allah berkenan mengembalikan ruh Rasulullah ke jasadnya untuk menjawab salawat dan salam dari umatnya. Maka sepakat para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di alam kuburnya. Min akidah, termasuk keyakinan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih, hidup di dalam kuburnya. Dengan bukti apa? Bahwa salawatan umatnya, salam umatnya enggak pernah berhenti dalam solat kita atau di luar solat kita. Berarti ruh Rasulullah ada pada jasadnya senantiasa dan menjawab kita semua yang bersolawat. Nikmat yang besar. Di malam hari ini berapa solawat kita baca, berapa salam kita ungkapkan. Wa Rasulullah kita yakin menjawab kita, alaikassalam ya ummati, alaikumussalam ya ummati. Dijawab salam kita dan salawat kita. Berapa jumlah pada malam hari ini yang bersalawat akan membanggakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah dengan majelis seperti ini. Kalau sudah kebanggaan sudah bergeser, justru umat di akhir zaman ini lebih bangga akan kemaksiatan dan dosa, lebih bangga akan kelalaian, lebih bangga akan menumpuk dunia. Hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan menurunkan bala musibah, bahkan lebih besar dari bala musibah ketika di zaman jahiliyah. Tapi kabar gembira mereka yang memakmurkan usianya, mengajak keluarganya, mengajak umat ini
untuk senantiasa memanfaatkan waktu dan usianya untuk berbuat taat, untuk menolong jalan Allah, untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang taat kepada Allah, untuk banyak mengajak jumlah kebaikan, maka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadithul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul kumpulan yang mana dalam kumpulan itu berzikir kepada Allah. Yang diinginkan dan diniatkan dalam majlis itu adalah ridhonya, bukan lainnya. Maka akan diberikan 4 kemuliaan, diantaranya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Akan disebutkan satu persatu yang hadir di majelis seperti ini oleh Allah, dan akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang gak pernah melihat aku, yang gak pernah melihat surgaku, yang gak pernah melihat nerakaku, tapi cinta, suka menyebut namaku, suka hadir di majelis yang di dalamnya disebut ayat-ayat Allah, suka akan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan surgaku sehingga mereka beramal ketaatan untuk bisa masuk surga. Takut pada nerakaku, maka mereka menjauhi perbuatan yang membuat mereka masuk neraka. Ishhadu malaikati, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa semuanya. Semoga kita di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah ampuni dosa kita pada malam hari ini. Jangan pernah kita berdoa sedang kita ragu kepada Allah. Mengharaplah seperti di malam hari ini bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Karena setiap doa yang dikabulkan Allah adalah mereka yang ketika berdoa yakin didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah, keberadaan para habaib, para kiai, masya Allah, duduk bersama kita nikmat luar biasa. Kita didudukkan kepada orang-orang yang insya Allah dicintai Allah, yang kita harapkan dengan berkumpul dengan orang soleh kita kecipratan kesolehannya. Khadimul majlis membaca tawassul di awal, masya Allah, disebutkan para awliya was salihin, para aqtab wal autad, supaya apa? Dihadirkan di tempat ini untuk kita dapat keberkahan mereka. Dan dihadirkan raja para aulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya kemanfaatan keberkahan kita dapatkan di malam hari ini. Kita doakan mereka panjang umur, para habaib, para kiai, diberi kesehatan dan kemanfaatan untuk terus bisa membimbing umat ini, terus bisa mendoakan kita, terus bisa duduk bersama mereka. Itulah pengharapan mereka yang di hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun dibacakan, masya Allah, sebuah kitab luar biasa, Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita dikenalkan bagaimana tentang kehidupan Rasul, bagaimana cara tidur Rasul, cara pandang pola hidup Rasul, pola pikir Rasul, pola aktivitas Rasul, hingga ada di pandangan kita siapa itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak asing kepada beliau. Masa kita kalah dengan umat-umat sebelumnya yang mereka hafal bagaimana manaqib Rasulnya, lebih hafal daripada mereka mengenal akan kehidupan anak-anak mereka. Kita yang dijadikan umat yang gak maki apa-apa udah punya derajat tinggi, masya Allah. Imam Burdah mengatakan, busyra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita karena jadi umatnya, kekasih Allah yang dicintai Allah, pemimpin para rasul dan nabi, saksi dari mulai awal manusia hingga akhir,
yang memiliki syafaatul uzma untuk umatnya, kita kebetulan jadi umat Rasul Muhammad SAW, maka kita ditingkatkan derajatnya. Masya Allah. Maka tentunya jika kita mengenal bagaimana Rasulullah yang demikian luar biasa, kita wajib mengenalinya, kita wajib mendekatinya. Di antaranya dengan hadir di majelis seperti ini, basah lisan kita dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmu kita pun banyak mengenal siapa pribadi Rasul Muhammad SAW. Insya Allah tadi Ustaz Taufik Barakbah luar biasa, kehidupan Rasul yang sederhana menggambarkan pada kita bahwa dunia ini nggak ada artinya, akhiratlah yang kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Saya teringat akan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Nash-Shahih Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam kitab itu, thalathu amal. Ada 3 amal. Apabila hamba Allah mengamalkan ketiga itu, dikatakan yadilullah yauma la dhilla illa dhilluh, maka Allah akan memberikan naungan pada orang tersebut di akhirat kelak, di saat nggak ada naungan kecuali hanya Allah yang akan memberi naungan. Yang pertama adalah man farrajal makruh an ummati, kata Rasulullah. Yang pertama kali yang akan bisa mendapatkan nanti kelak di yaumul qiyamah naungan Allah, naungan Ar-Rahman, naungan Al-Ghafur, adalah seseorang yang berusaha dalam kehidupannya memberi kemanfaatan bagi sesamanya. Apa itu? Mencari jalan keluar bagi masalah umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau saudara-saudara kita kena musibah, kita peduli nggak? Ada yang sakit, ada yang kena bencana alam, ada yang kena macam-macam di sini. Kedua, musibah agama. Mungkin ada di zaman sekarang nggak bisa baca Quran, nggak tahu ilmu agama, nggak mengenal akhlak wal adab. Mungkin sekarang masih ada yang nggak mengenal Allah. Allah itu apa? Musibah agama ini yang lebih besar daripada musibah dunia. Maka bagi mereka yang peduli akan umat ini, mencari jalan keluar bagaimana umat ini mengenal agama Allah, bagaimana umat ini mengenal akan ilmu Allah, bagaimana umat ini tetap tawakal kepada Allah di saat sedih ataupun gembira. Ketika itulah orang ini memiliki keistimewaan. Alhamdulillah, di hadapan kita banyak sekali mereka yang insya Allah akan memberikan jalan keluar bagi masalah umat ini, dan kita harapkan satu majelis ini semua akan menjadi tokoh-tokoh yang akan memberi jalan keluar bagi umat ini. Kita pun inginkan bahwa kata-kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas ada pada umat ini, bukan sekedar hadis dibaca. Kita inginkan kisah pahlawan negara Indonesia yang ketika merdeka bukan karena cuma-cuma, bukan karena kejadian kebetulan, tapi pengorbanan yang luar biasa dan jasa yang luar biasa. Tapi kita nggak kepingin hanya bisa memuji mereka, hanya bisa bercerita tentang mereka. Kita inginkan sifat mereka ada pada generasi sekarang ini. Kita inginkan yang kita cintai, sifat yang kita cintai ada pada diri kita, pada umat ini. Kalau mungkin seseorang mengatakan pahlawan negara ini, pahlawan Islam ini, kita inginkan di generasi ini pahlawan-pahlawan yang akan muncul peduli pada umat, mencari jalan keluar bagi masalah umat ini. Maka alhamdulillah bersama kita Gus Abdul Rahim, Masya Allah, matallah bitu hayati. Semoga beliau dipanjangkan umur, bisa memberi manfaat yang banyak
dan dibanyakkan yang semisal beliau insyaallah. Dan kita yakin masih banyak lagi. Tapi kita butuh jumlah negara Indonesia rakyatnya banyak. Kita butuhkan khairun nas ini semakin banyak di antara kita. Tidak lain apa? Menelaah dan menggali sejarah hidup baginda Sayyidina Muhammad SAW sebagai manusia yang sempurna, yang diizinkan oleh Allah untuk dijadikan keteladanan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah diizinkan Rasul menjadi keteladanan kita dari berbagai keadaan, dari cara pandang manapun, dan siapapun, lapisan apapun bisa meniru, bisa mencontoh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai kepala camat, baik sebagai kepala negara, baik sebagai kepala agama, baik sebagai pemuda, sebagai anak-anak, dan sebagai banyak lapisan. Maka keteladanan pada beliau nggak pernah habis untuk kita gali. Alhamdulillah, di majelis ini kita semakin kenal dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta baginda Sayyidina Muhammad SAW yang dirahmati Allah. Yang kedua dikatakan Rasul, mereka yang akan mendapatkan naungan Allah di saat nggak ada lagi yang bisa diharapkan melainkan hanya Allah, adalah mereka yang man ahya sunnati, kata Rasulullah. Mereka yang menghidupkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Sunnah itu ajarannya, kebiasaannya, pola pikirnya, pola hidupnya semakin dikenal, semakin melekat di hati umatnya. Maka saya tadi juga tertarik ya, diberikan kepercayaan kepengurusan Riyadul Jannah tadi ya, itu hadiahnya serban, Masya Allah ya. Ini serban ini sunnah Rasul ya. Rasulullah nggak pernah lepaskan di pundaknya, pasti ada kain ya. Kalau nggak kanan ya kiri, nggak pernah lepas Rasulullah dari serbannya ya. Dan ini serban ini luar biasa, nggak ada ceritanya orang pakai serban ke biskop, ada orang pakai serban berbuat maksiat. Karena menghidupkan sunnah seperti ini akan terjaga kehidupan kita, terjaga dari segala macam kekurangan, kemaksiatan dan dosa. Di samping juga amanat. Dengan ini kemudian akan teringat bahwa kami sebagai hamba Allah punya visi dan misi dalam kehidupan ini. Apa diantaranya? Adalah menyembah Allah dan menolong jalan Allah. Kita doakan pengurus itu semoga diberi kekuatan, kesabaran, istiqomah, sehingga bisa bermanfaat, bisa barokah ya Allah, dan bisa bertambah insya Allah barokahnya majelis taklim maulid daripada Riyadul Jannah ini, amin ya rabbal alamin. Kita pun inginkan bukan hanya di majelis ini, di rumah kita sunnah Rasul itu harus ada. Masa sih yang ada, maaf, sunnah kufar, sunnahnya orang kafir ada di rumah-rumah muslim. Kadang sering kita nih bingung, rumahnya orang Islam tapi Qurannya nggak ada, rumahnya orang Islam tapi musallanya nggak ada, tapi ruang makannya besar, ruang tamunya besar, kamar mandinya besar. Ditanya, di mana kamu sholat? Bingung. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku paling suka ibadah di rumah, illal maktubah, kecuali 5 waktu yang wajib. Rasul itu paling suka memakmurkan rumah supaya masjidnya makmur, rumahnya juga makmur, jangan jadi kuburan. Maka rumah muslim hiasilah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudahkah mungkin Quran ada di rumah kita, hadis-hadis Rasul ada di rumah kita, manakibnya aulia ada di rumah kita, maulid Nabi Muhammad SAW ada di rumah kita, kaset-kaset agama adakah? Mungkin tulisan-tulisan tentang doa adakah? Ternyata jika rumah pun tidak memberikan aura islami, bagaimana penghuninya akan bisa ingat kepada Allah? Maka jika dihiasi pula rumah-rumah muslim dengan ibadah, dengan ketaatan dan menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW,
insya Allah semua umat ini akan dalam keadaan terjaga aman insya Allah. Dengan berkah majelis seperti ini akan memotivasi kita untuk menghiasi rumah-rumah kita dengan sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang dikatakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mendapatkan naungan Allah adalah dikatakan man aktsara as-salata alayya. Mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak solawatnya. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan lahirnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan derajat kita menjadi tinggi. Ya, kita pun mendapatkan banyak kemudahan dalam sholat, dalam ibadah karena khususiyah Rasulullah. Maka masa kita ini enggak beruluk sholat dan salam yang banyak? Kata pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan salatun au salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Sungguh yang membuat ikatan yang kuat antara ruh kita dengan ruh Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat yang kita baca. Kalau umat ini enggak lepas dari salawat, insya Allah hubungannya semakin dekat dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah lepas. Sedang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam senantiasa ingin menjauhkan umat ini dari Rasulnya, menjauhkan umat ini dari keteladanannya, menjauhkan umat ini dari figurnya, supaya apa? Lemah, sehingga bisa untuk ditunjukkan jalan yang enggak benar. Tapi sungguh ulama-ulama kita, mereka yang ada di hatinya cinta kepada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah rela jika umat ini lepas dari Rasulnya. Maka dibentuklah majelis-majelis seperti ini. Diajaklah mereka dalam lautan ilmu dan mahabbah supaya tetap terhubung setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus kita dan keluarga kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah disebutkan ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Enggak berapa lama datanglah seorang pemuda. Maka Rasul mengatakan tafassahu, tafassahu, berlebar-lebarlah dalam majlis, berikan jalan bagi pemuda ini hingga bisa dekat denganku. Sahabat besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka kemudian menaati Rasul, membuka jalan hingga pemuda itu berjalan sampai di hadapan Rasul dan duduk di hadapan Rasul hingga lututnya bersentuhan dengan lutut mulia baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, ayyu fadlin huwa, keutamaan apa yang dia miliki? Kami sudah lama bersamamu ya Rasul, dalam suka dan duka belum pernah dapat kedudukan seperti ini. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu semua adalah sahabatku yang enggak pernah lepas dari hatiku, tapi pemuda ini lebih banyak salawat daripada kamu yang kamu baca. Bayangi, seorang yang banyak salawatnya bisa dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunianya. Bagaimana kelak di yaumul qiyamah di surga Allah, yang mana Rasul menjanjikan, aktsarukum alayya salatan agrabukum ilayya manzilatan fil jannah. Yang paling banyak di antara kamu bersalawat ketika di dunia, maka mereka akan menjadi kedudukan paling dekat denganku kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bagi mereka yang banyak salawat, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan majlis yang barakah ini mengantarkan kita lebih dekat dengan Rasulullah, mengantarkan kita lebih cinta dengan ajarannya, mengantarkan kepada kita lebih sayang akan sunnah-sunnahnya,
dan dibencikan di hati kita akan kemaksiatan dan dosa, dibencikan dari hati kita ya Allah segala macam kelalaian dan ghaflah ya Allah. Cukuplah kelalaian yang kami lakukan, cukuplah dosa yang kami lakukan, cukuplah maksiat yang kami istiqomahkan ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ridhamu, jangan kau pandang kami dengan pandangan murkamu ya Allah. Ridhamu dahulukan daripada murkamu, dan kami yakin engkau akramal akramin, ghafurudz dzunub ya Rabb. Ampuni dosa kami di majlis yang mulia ini ya Allah. Hubungkan hati kami dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tinggikan semangat kami ya Allah untuk meneladaninya, untuk mengikutinya, untuk mengajak keluarga dan masyarakat kami di jalannya ya Allah. Ya Allah, hilanglah godaan setan di hati kami, di hati umat ini ya Allah. Fitnah dunia ya Allah jauhkan daripada kami ya Allah. Segala macam nafsu-nafsu yang membuat kami jauh darimu ya Allah, tundukkan ya Allah, dan lebihkan cinta kami kepadamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Karimu ya Aziz ya Ghaffar, tahhir qulubana, bersihkan hati kami ya Allah. Cintakan di hati kami kepada yang baik, bencikan di hati kami kepada yang jelek ya Allah. Ya Karimu ya Aziz ya Ghaffar, berikan berkah majlis ini ya Allah, berikan berkah tempat dan desa ini ya Allah. Desa Benjor, desa Tumpang ini ya Allah, menjadikan tempat yang barakah, tempat yang turunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya mungkin kering menjadi basah dengan salawat dan zikir ya Allah. Dan suburkan hati-hatinya ya Allah dengan keinginan untuk berbuat ketaatan, keinginan untuk bertambah dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, demikian pula Malang Raya ya Allah, dijadikan tempat yang barakah dengan adanya Riyadhul Jannah ya Allah. Semakin subur namamu, semakin dikenal namamu, semakin basah di hati hamba-hambamu asma'mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Namamu yang mulia ya Allah, kau katakan dalam hadis qudsi, siapapun dari hambaku yang menyebut ya Allah, pasti kau mengatakan labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Engkau maha tahu ya Allah, dan kamilah lemah, engkau maha kuat ya Allah. Kami senantiasa menjauh, engkaulah yang mendekatkan ya Allah. Ya Allah ya Karim, bersihkan hati kami dan kehidupan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami salihin dan salihat ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur para ulama kami, para habaib kami, dan kuatkanlah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kuatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, kuatkan akidah ahlus sunnah wal jamaah di hati hamba-hambamu, di hati muslimin ya Allah. Hilangkanlah segala kesesatan ya Allah, segala kejauhan ya Allah. Teruskan ya Allah dan sampaikan ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk terus di jalan salafus saleh, para leluhur kami yang saleh ya Allah. Hantarkan kami pada mereka ya Allah di dunia ini dengan mengikuti apa yang mereka lakukan ya Allah, dan kelak di surga bersama mereka ya Karimu ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, jadikan negara kami negara barakah ya Allah, negara salawat ya Allah, negara zikir ya Allah, sehingga tetapkan ya Allah di hati penduduknya untuk senang mengingatmu, senang menyebut asma'mu, senang untuk membaca maulid, senang untuk membaca salawat ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Aziz Ghaffar ya Allah, besarkanlah ya Allah pandangan kami kepada salawat, besarkan ya Allah di hati kami pandangan kami tentang maulid, besarkan di hati kami pandangan kami tentang barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami takut ya Allah jika pandangan itu hilang, sehingga pemberian akan semakin berkurang ya Allah. Al-madad ala qadri mashhad, al-madad ala qadri mashhad. Pemberian tergantung pada tempat penyaksian ya Allah. Kami yakin dan husnudzan malam ini dosa kami diampuni. Kami yakin kita dapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bihaqqi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Bertambah besar dan barakahlah majlis ini ya Allah, akan menghiasi gunung-gunung, desa-desa, kota-kota ya Allah, sehingga akan terus subur nama-namamu ya Allah, akan terus tinggi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
Ya Allah, panjangkan umur kami, umur kedua orang tua kami, umur para ulama kami, umur para orang-orang soleh di antara kami, umur para habaib ya Allah. Karena biasanya ya Allah datangnya kematian, kami enggak siap untuk mengkader ya Allah dari anak-anak kami, dari jamaah kami, maka menjadi bingung ya Allah. Alhamdulillah, tampilan yang baik pada malam hari ini insyaallah yang muda-muda kelak akan menjadi besar, akan meneruskan daripada perjalanan kemuliaan ini, akan meneruskan majlis yang mulia ini ya Allah. Dan yang ada di antara kami terus ya Allah berikan keberkahan, berikan pertolongan ya Allah untuk terus tegar ya Allah menghadapi apapun ya Allah dengan perkenan rahmat-Mu, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Karimu ya Azizu ya Ghaffar, bihaqi Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.